Shalom alaihim, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Terima kasih kesempatan yang sudah diberikan di hari yang ketiga Minggu Sembahyang yang pertama dari kumpulan doa Ibu ini. Mari kita dahului dengan doa. Kita berdoa. Allah kami, Bapa yang di sorga, terpujilah nama-Mu. Tak putus-putusnya Tuhan, kami menghadap hadirat-Mu yang Maha Kudus, menyebut nama-Mu, mengucapkan syukur dan pujian terima kasih untuk semua rahmat, perlindungan, dan penyertaan Tuhan sampai hari ini. Kami siap untuk belajar kebenaran firman. Siapkan hati kami dan tolong kami, berikan kerendahan hati, sehingga kami dapat menerima pekabaran ini, menyiapkan kami untuk memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, urapi hamba-Mu dengan kuasa roh. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, kita sudah tiba di hari yang ketiga dari rangkaian Minggu Sembahyang di akhir perjalanan. Mempersiapkan diri bertemu dengan Yesus di saat-saat yang paling gelap di dunia. Pekabaran firman Tuhan pagi ini, saya beri judul Curahan Hujan Akhir. Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, satu kali diceritakan ada sebuah peristiwa kudeta yang terjadi di Uni Soviet pada tanggal 19 sampai 21 Agustus tahun 91. Kudeta ini disebut dengan kudeta Agustus atau pemberontakan Agustus. Ini merupakan sebuah percobaan kudeta yang dilakukan untuk mengambil alih kekuasaan Uni Soviet dari tangan Mikhail Gorbachev, Presiden Uni Soviet waktu itu. Dan para pemimpin kudeta ini adalah anggota garis keras Partai Komunis Uni Soviet yang menolak program reformasi Gorbachev dan pembentukan Uni Negara-Negara Berdaulat. Dan percobaan ini rupanya gagal, apalagi ditolak oleh masyarakat, terutama di Moskwa. Dan meskipun hanya bertahan beberapa hari saja, kudeta ini membuat Uni Soviet menjadi makin tidak stabil. Inilah yang menyebabkan sehingga Soviet pada akhirnya runtuh. Nah, kita bisa saja memberi keterangan masuk akal dari semua peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Selalu saja ada penjelasan-penjelasan yang masuk akal. Kenapa itu terjadi? Kenapa itu gagal? Dan lain sebagainya. Tetapi patut kita renungkan. Dari sejak awal Minggu Sembahyang ini saya selalu tekankan bahwa kita tidak pernah berjalan sendirian. Allah selalu pegang kendali. Dan di balik semuanya itu, kita belajar bahwa Tuhan selalu campur tangan. Nah, umat Kristen yang mengerti peran Allah ini di dalam sejarah, mengetahui juga kita sekarang di jam waktu nubuatan. Dan mengetahui bahwa ada jawaban yang jauh lebih masuk akal. Mengapa komunis pada akhirnya ambruk di Eropa Timur selama paruh akhir tahun 89, dan mengapa kudeta kelompok garis keras di Rusia gagal selama awal Agustus tahun 91. Allah mengendalikan kejadian-kejadian di dunia, dan Dia sedang mempersiapkan dunia, terutama umatnya, untuk krisis terakhir. Saya teringat ada satu kisah yang ada di Perjanjian Lama tentang pengalaman hamba Elisa. Diceritakan bahwa satu kali ketika dia naik ke atas atap rumah, dia melihat ada pasukan musuh yang besar mengepung kota itu. Dengan ketakutan, bujang Elisa ini kembali ke dalam rumah dan menceritakan hal ini kepada tuannya. Elisa membawa bujang yang ketakutan kembali ke atap rumah, lalu meminta Tuhan untuk membuka matanya. Dengan serta-merta dikatakan bujang itu melihat bahwa di sekeliling kota itu penuh dengan kereta berapi
dari surga. Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan, saudara dan saya tidak bisa melihat mereka, malaikat yang berpasukan mengawal kita. Tapi Alkitab memberitahukan kita bahwa para malaikat yang sama itu sedang menahan angin pertikaian untuk mencegahnya bertiup ke atas bumi kita ini sekarang. Sama seperti peristiwa yang terjadi di Rusia tahun 91. Allah sedang bekerja di hati Michael Gorbachev dan Boris Yeltsin, dan juga pikiran dan hati bangsa itu. Allah mencegah kelompok garis keras berhasil dalam upaya mereka untuk menggagalkan peluncuran Rusia dalam kebebasan, karena dia ingin pekerjaannya selesai di negara itu. Dan pada akhirnya pekerjaan itu pun diselesaikan di Uni Soviet. Saudaraku, dengan matinya komunisme, sebuah kelaparan rohani pecah di negara yang luas itu, disertai meledaknya pertumbuhan gereja. Dan beberapa minggu sebelum kudeta yang gagal itu, telah terjadi pekabaran Injil Rusia yang disampaikan oleh Penatua Richard Wilcox, pembantu khusus General Conference untuk perkembangan di Soviet. Penatua Wilcox melaporkan bahwa selama bulan Juli tahun 91, baptisan Advent di Moskwa berjumlah 1.000, dan selama bulan yang sama hampir 3.000 jiwa dibaptis dari satu ujung ke ujung yang lain Rusia. Saat itu keanggotaan Advent di negara itu kurang lebih 41.000 jiwa. Luar biasa. Saya percaya bahwa Tuhan tetap bekerja, dan itulah tanda bahwa hujan akhir juga sementara dicurahkan. Menurut mantan Presiden General Conference Neil C. Wilson, yang waktu itu adalah penasihat khusus untuk urusan administratif untuk gereja Advent di Soviet, para pemimpin di sana mengantisipasi bahwa jika tren saat itu terus bergulir, maka keanggotaan dalam divisi itu akan mencapai 500.000 di sesi General Conference tahun 95. Setan tidak menginginkan pekerjaan Tuhan selesai di Rusia. Dan di bulan Agustus 91, dia mencetuskan kelompok garis keras untuk mencoba menghentikannya. Namun Allah campur tangan dan katakan tidak. Bapak Ibu, saudara kekasih Tuhan, pekerjaan Tuhan ini harus selesai. Firman Tuhan katakan bahwa Injil Kerajaan Allah itu harus disebarkan, diberitakan di seluruh dunia. Barulah tiba kesudahannya. Soviet sebagai satu negara komunis yang terbesar waktu itu, Tuhan telah tumbangkan, dan pekabaran firman Tuhan tembus ke sana. Kita percaya bahwa runtuhnya komunisme di Eropa Timur dan Rusia, pertumbuhan yang meledak dari gereja yang kita mulai lihat di bagian dunia itu, kegagalan dramatis dari usaha kudeta kelompok garis keras, jelas ini merupakan tanda dari waktu terakhir. Dan tanda-tanda itu adalah bukti dari curahan hujan akhir. Firman Allah katakan di dalam Wahyu 10, ayatnya yang ke-1 sampai 3. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan dan pelangi ada di atas kepalanya. Dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Jika saudara membaca ayat yang terakhir ini, kita melihat kata singa yang mengaum. Saya yakin Bapak Ibu tahu siapa malaikat ini. Ya, malaikat yang kuat ini adalah Yesus. Diletakkan kaki kanannya di laut dan kaki kirinya di daratan kering, memperlihatkan bagian yang ia mainkan dalam kejadian-kejadian penutup dari pertentangan besar dengan setan. Kedudukan ini menunjukkan kuasa tertingginya dan wewenangnya atas seluruh dunia. Ini memberikan kepada kita sebuah gambaran. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, semua atas kendalinya.
Saudaraku, di dalam Wahyu pasal 10 seluruh pasal, ini memberikan satu gambaran bahwa di penghujung akhir zaman, Yesus Kristus akan secara pribadi mengendalikan pekerjaannya di seluruh dunia. Dan tentu saja semenjak dia meninggalkan bumi ini, Yesus selalu bekerja melalui Roh Kudus. Oleh karena itu, penglihatan Yohanes tentang Yesus mengendalikan pekerjaannya di penghujung akhir zaman juga sebuah penglihatan mengenai Roh Kudus di akhir zaman untuk menyatakan amaran terakhir kepada dunia. Nah, apakah yang dimaksud dengan hujan awal dan hujan akhir? Ini penting. Saudaraku, kita belajar di dalam firman Tuhan bahwa simbol yang menyatakan Roh Kudus itu bisa dinyatakan dengan angin, minyak, dan juga air. Dan karena hujan itu air, Alkitab sering menggunakannya sebagai lambang Roh Kudus. Air mengalir dan hujan jatuh. Jadi wajar jika kita mengatakan Roh Kudus sebagai dicurahkan dan jatuh ke atas umat Allah, ya. Jadi ungkapan hujan akhir mengacu kepada curahan khusus dari Roh Kudus di penghujung akhir zaman. Gagasan ini tentu berasal dari Alkitab Perjanjian Lama. Di Hosea 6 ayat 3 dan Zakaria 10 ayat 1 katakan, di Israel hujan turun selama 2 musim, yaitu di saat menanam dan tidak lama sebelum panen. Mintalah hujan dari Tuhan pada akhir musim semi. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Jadi maksud dengan hujan awal dan hujan akhir adalah untuk menumbuhkan benih itu di awal dan kemudian mematangkannya di akhir. Jadi di Palestina, Bapak Ibu bisa melihat gambar yang ada, ungkapan hujan awal mengacu kepada hujan yang jatuh di musim gugur, yang menyebabkan benih yang ditabur para petani di ladang mereka untuk bersemi dan mulai bertumbuh. Ini fungsi hujan awal itu. Semua benih yang ditaburkan pada akhirnya akan berkecambah, bertumbuh, dan menjadi besar. Lalu hujan akhir dikatakan di musim semi, dia melengkapi proses pertumbuhan ini, lalu memasakkan tanaman untuk dipanen. Alkitab maupun Nyonya White, keduanya menggunakan hujan awal dan hujan akhir sebagai lambang pertumbuhan rohani. Nah, dalam pengalaman perorangan, hujan awal ini melambangkan kuasa Roh Kudus selama bagian pertama dari pengalaman Kristennya, terutama untuk pertobatan dan langkah-langkah awal menuju ke perubahan tabiat. Bapak Ibu tentu mengingat bagaimana ketika pendeta membaptiskan saudara. Ingatlah bahwa pendeta membaptis saudara di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ketika itu terjadi, saudaraku mendapat curahan hujan ini. Dan dikatakan, di situ kita mulai bertumbuh. Lalu hujan akhir ini melambangkan kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan umat Kristen yang matang, yang membawanya kepada kesempurnaan. Di dalam pelajaran kemarin kita bahas bahwa semua yang terjadi sekarang ini adalah proses menuju ke sana, menuju kesempurnaan. Dan sebagaimana embun dan hujan mula pertama diberikan untuk menyebabkan benih berkecambah dan kemudian menjadi masak untuk dipanen, begitu pula Roh Kudus diberikan untuk mengantarkan satu tahap ke tahap lainnya, proses pertumbuhan rohani. Kita sangat memerlukan pertolongan Tuhan. Saudara dan saya tidak akan pernah bisa mengalami pertumbuhan yang sempurna tanpa curahan Roh Kudus ini. Kehidupan Kristen memerlukan kehadiran yang terus-menerus dari Roh Kudus, mulai dari awal sampai akhir. Hujan awal melambangkan kehadiran Roh Kudus yang mulai dengan kelahiran baru, lalu berlanjut sepanjang kehidupan Kristen. Itu sebabnya kita mengenal ada 3 proses yang terjadi di dalam kehidupan kerohanian kita, yaitu pembenaran, penyucian, dan pemulihan. Nanti kita akan bahas. Nyonya White katakan, tidak di satu tahap pun dalam pengalaman kita bisa melepaskan bantuan dari Roh Kudus yang memungkinkan kita membuat langkah pertama.
rahmat yang diterima di bawah hujan awal diperlukan sampai akhir. Nah, apa tujuan hujan akhir ini diberikan, saudara? Hujan akhir memiliki dua tujuan. Yang pertama, memberi para anggota secara perorangan dan gereja sebagai satu keseluruhan kuasa untuk bersaksi. Nyanyi White katakan, para murid tidak meminta berkat untuk diri mereka sendiri. Injil harus dibawa ke ujung-ujung dunia, dan mereka menuntut berkat kuasa yang Kristus sudah janjikan. Kemudian terjadilah bahwa Roh Kudus dicurahkan dan ribuan orang bertobat dalam sehari. Itu sebabnya curahan hujan akhir ini sangat diperlukan. Apa yang Tuhan lakukan untuk umatnya di zaman para rasul itu sangat pentingnya, dan bahkan lebih lagi yang bisa dia lakukan untuk gerejanya saat ini. Semua yang dilakukan para rasul, tiap anggota gereja patut melakukannya sekarang. Dan kita harus bekerja dengan lebih bersemangat, didampingi Roh Kudus, dengan ukuran yang lebih besar, karena peningkatan kejahatan menuntut panggilan yang meyakinkan menuju pertobatan. Tujuan hujan akhir yang kedua adalah untuk membantu umat Kristen menyempurnakan tabiat. Salah satu penyebab mengapa kita tidak perlu khawatir tentang apakah kita akan cukup baik untuk melalui masa kesesakan tanpa seorang pengantara adalah bahwa Roh Kudus akan mengisi kita dengan kuasa khusus pada saat hujan akhir, dan langkah-langkah akhir apapun dalam kesempurnaan yang diperlukan untuk mempersiapkan kita menghadapi penutupan masa percobaan. Kemarin kita belajar bahwa bila masa percobaan atau penggoncangan itu berakhir, maka umat Allah akan dimeteraikan. Dan setelah pemeteraian itu barulah dikatakan pintu pertobatan atau pintu kasihan ditutup. Sejak saat itu kita akan hidup dengan iman kita masing-masing. Roh Kudus akan ditarik, saudara dan saya tidak akan bisa lagi diingatkan dengan semua yang kita lakukan. Itu sebabnya hujan akhir ini perlu untuk mematangkan tabiat kita. Hujan akhir dan krisis akhir. Kita lihat janji yang paling menghibur ditemukan di dalam 1 Korintus 10:13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Akan tiba masanya, bila mana krisis yang terakhir itu tiba dengan dahsyat, Tuhan tetap akan menyertai kita. Allah sudah menjanjikan untuk membantu kita selama masa pencobaan paling besar yang akan menimpa kita. Dan di Wahyu katakan hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Kita akan membutuhkan bantuan untuk berdiri tegak menghadapi penganiayaan yang kita tanggung pada waktu itu. Dan kita membutuhkan bantuan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan ke arah kita. Itulah mengapa Allah tetap berjanji mengirim hujan akhir di saat krisis yang terakhir. Kita juga membutuhkan bantuan khusus untuk mengembangkan sifat-sifat yang mampu bertahan tanpa seorang pengantara setelah penutupan masa pencobaan. Ketika peristiwa besar, yaitu kekecewaan besar tahun 1844, umat Allah belum siap untuk kedatangannya yang kedua kali. Ini kita sudah bahas kemarin. Sehingga saya yakin saudara dan saya mengetahui bahwa masih ada hal yang harus dilakukan. Dan Roh Kudus dicurahkan dalam kuasa hujan akhir, memberi sentuhan akhir untuk kesempurnaan. Nah, kapan hujan itu akan jatuh? Jika meterai Allah akan ditempatkan hanya pada umat yang sudah mengatasi dosa, dan jika langkah-langkah akhir pertumbuhan rohani berada di bawah kuasa Roh Kudus selama hujan akhir, maka jelas bahwa hujan akhir itu harus jatuh sebelum umat Allah dimeteraikan. White katakan, sebelum pekerjaan itu ditutup dan pemeteraian umat Allah selesai,
kita akan menerima pencurahan Roh Allah. Bapak Ibu bisa lihat di bagian yang saya tampilkan ini. Kita sekarang berada di sebelah kiri ini. Ya, kita belum tahu kapan ini akan tercurah. Ini mulai dari saat ini tahun 2022 dan sampai masa penggoncangan itu berakhir. Ya, masa kesukaran awal itu terjadi dan pada akhirnya pintu pertobatan ditutup. Semua itu akan terjadi ketika saudara dan saya sementara menjalani kehidupan kita di bumi saat ini. Nah, jika hujan akhir sedang dicurahkan di bagian lain dunia, dan kita sudah melihat kuasanya yang begitu luar biasa untuk pertumbuhan gereja yang sangat pesat, bagaimana dengan negara kita? Saya berharap negara kita yang sungguh luas ini, dengan keyakinan mayoritas yang sangat berbeda, kita membutuhkan curahan hujan akhir ini dengan begitu luar biasa. Saudaraku yang kasih, bagaimana itu bisa dicurahkan? Jawabannya hanya satu, jika kita memintanya. Dan jadi permasalahan, saat ini kita terlalu sibuk meminta begitu banyak kebutuhan sementara kita di dunia ini, daripada kita meminta untuk kebutuhan kekal nanti. Doa-doa kita penuh dengan list kebutuhan kita. Semua yang kita perlukan hanya untuk dunia yang akan binasa. Sedangkan kebutuhan untuk dunia yang kekal, yang kita akan tinggal selamanya, kita lalaikan. Yesus mengatakan bahwa Allah memberi Roh Kudus kepada siapa saja yang memintanya. Dan Yeremia katakan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Yang diperlukan hanyalah lutut yang terlipat dan kita meminta kepadanya. Tuhan menunggu kita untuk memintanya dengan serius. Pekabaran yang disampaikan oleh Nyonya White menyatakan, kita harus berdoa untuk turunnya Roh Kudus dengan kesungguhan yang sama seperti para murid yang berdoa pada hari Pentakosta. Pagi, malam, bahkan sepanjang hari. Kita harus menghabiskan waktu meminta Allah mengirim Roh Kudus-Nya ke hati kita dan ke atas gereja kita sebagai satu keseluruhan. Dan saya percaya sudah waktunya umat Allah berlutut dan berkata, Bapa, saatnya sudah tiba untuk krisis akhir ini. Curahkan kiranya Roh-Mu dengan limpah kepada kami hamba-hamba-Mu. Kita memiliki program doa 777. Dan saya berharap ini bukan hanya sekedar program, tetapi benar-benar menjadi pengingat bagi kita untuk berdoa dengan lebih serius lagi. Mereka yang menerima hujan akhir harus secara rohani siap untuk itu. Tuhan tidak akan mencurahkan hujan akhir itu kalau kita tidak siap menerimanya. Diceritakan ada 2 orang petani yang berdoa memohon datangnya hujan. Cuma bedanya, petani yang satu dia garap ladangnya. Dia siapkan ladangnya, dia cangkul, dia bajak, dia bikin sesiap mungkin. Sehingga ketika hujan itu tiba, dia siap untuk menerimanya. Tetapi petani yang lain, dia hanya menunggu dan menunggu tanpa mengadakan persiapan. Dari 2 petani ini, saya percaya saudaraku mengetahui mana yang akan menerima hujan ini. Jika kita hanya mengikuti arus, tidak membuat persiapan rohani saat ini, kita tidak akan menerima hujan akhir apabila hujan itu jatuh. Di zaman Alkitab, jika hujan awal tidak menyemaikan benih dan membuatnya bertumbuh, maka jangan harap hujan akhir akan membuat benih itu tumbuh sepenuhnya sampai dewasa. Tidak akan ada apa-apa untuk didewasakan. Tuhan memang mengendalikan sejarah. Tetapi dia juga memberikan kesempatan kepada kita umatnya untuk melakukan bagian kita. Jangan pernah berpikir
bahwa kita hanya tinggal tidur-tidur saja. Menyelesaikan semuanya itu kita berikan kepada Tuhan. Tidak. Kita punya bagian yang harus diselesaikan. Dan Tuhan tuntut itu dari kita. Menyawai katakan, kecuali kalau hujan awal sudah jatuh, maka tidak akan ada kehidupan. Pucuk daun yang hijau tidak akan menyembul keluar. Kecuali kalau hujan awal sudah melakukan pekerjaannya, hujan akhir baru bisa bawa benih apapun itu kepada kesempurnaan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Sambutan ini penting supaya saudara dan saya bisa kerjakan. Kehidupan beribadah setiap hari. Roh Kudus datang ke dalam hati umat Kristen, terutama melalui studi Alkitab dan berdoa. Tanda-tanda di dunia sekeliling kita memberi kesan bahwa akhir dunia kita ini sudah sangat dekat. Dan ini berarti bahwa tidak ada yang lebih penting saat ini daripada belajar Alkitab dan doa lebih tekun dari sebelumnya. Saya percaya setiap kita pasti memiliki waktu teduh bersama dengan Tuhan. Tidak peduli itu di kota besar atau di kota kecil, di kota atau di desa, saudara dan saya memiliki waktu yang sama. Tergantung kita bagaimana kita menyediakan waktu untuk Tuhan. Mari kita ambil waktu secara pribadi untuk meneliti, belajar, dan berdoa supaya kita bisa memiliki hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Yang kedua adalah di dalam gereja. Harus ada persatuan. Persyaratan lain supaya Roh Kudus datang kepada kita sebagai sebuah gereja yang dibutuhkan adalah persatuan. Tidak mungkin bagi kita menerima hujan akhir dan menyatakan amaran terakhir kepada dunia jika kita masih berseteru di antara kita sendiri. Sebagaimana yang saat ini terjadi di banyak gereja. Sidang-sidang setempat di dalam gereja Advent kadang-kadang tercabik-cabik oleh percekcokan intern. Terkadang saya sebagai hamba Tuhan merasa malu. Kenapa? Karena kita mengaku memiliki terang yang besar, tetapi kita tidak berjalan menurut terang yang kita yakini. Itulah sebabnya saudara yang kasih dalam Tuhan, curahan hujan akhir itu ditahan sampai saudara dan saya, kita menyadari perlunya persatuan di dalam gereja. Semua gereja harus menyelesaikan pertikaian yang tidak penting itu. Sebagai sidang mereka akan melewati. Supaya sebagai sidang, mereka tidak akan dilewati bila mana hujan akhir itu jatuh. Yang ketiga yang diperlukan secara pribadi adalah pengakuan dosa. Apa yang membuat sehingga para rasul menerima Pentakosta? Sebab yang pertama adalah mereka bersatu hati. Mereka mengaku dosa mereka. Sebab ini kunci kesehatan rohani. Tanpa pengakuan dosa yang sungguh dari lubuk hati, terutama dosa yang telah memecah belah kita, persatuan tidak akan bisa dicapai. Roh Kudus tidak akan bisa dicurahkan. Masih ingat ketika Roh Kudus dicurahkan dengan limpah kepada para rasul, ingatlah bahwa mereka telah menyatukan hati mereka. Sebelumnya bagaimana? Cekcok terus. Mereka saling bertengkar satu sama lain, memperebutkan posisi, memperebutkan pengaruh, dan lain sebagainya. Dan di situ kita belajar bahwa mereka pada akhirnya ditegur dengan keras oleh Yesus. Sehingga Yesus meminta mereka untuk bersatu. Pengakuan membuat kita pada akhirnya jujur. Hati kita dibersihkan, meruntuhkan perintang dan penghalang yang memisahkan kita. Sebagai penutup, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, apabila ada di dalam hati untuk mematuhi Allah, apabila benar-benar ada usaha ke arah itu, Yesus menerima sikap karakteristik dan upaya ini sebagai yang terbaik yang dapat diberikan manusia. Dan ia mengimbangi kekurangan itu dengan hikmah ilahinya sendiri. Hujan akhir tidak bisa jatuh pada orang-orang yang masih terpecah belah karena dosa-dosa yang disayangi. Kita belajar kemarin. Yang belum diakui. Apalagi mau menyatukan mereka, terutama apabila dosa-dosa itulah yang menyebabkan pertikaian dan perpecahan. Tuhan menunggu kita. Di antara umat Allah harus ada suatu keharmonisan yang manis melalui pengakuan dan pengampunan sepenuh hati. Melalui kerendahan hati
satu sama lain. Dan sebagai keluarga, gereja, dan juga denominasi, Allah mempersatukan kita melalui kuasa hujan akhir. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, akan tiba saatnya bila mana saudara dan saya menerima kecurahan hujan akhir. Setelah itu meterai Allah akan diberikan, barulah pintu kasihan ditutup. Apakah kita siap menerima curahan hujan akhir ini? Saya berdoa, Tuhan menyanggupkan kita. Amin. Amin.